Tantangan dan tuntutan tugas TNI AD di masa depan dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis yang semakin kompleks, memerlukan penyesuaian terhadap kebijakan dan strategi dalam pembinaan dan penggunaan TNI AD. Adapun tantangan dan tuntutan tugas TNI AD di masa depan meliputi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi digunakan untuk meningkatkan kemampuan bertempur. Tuntutan prajurit TNI AD di masa depan tidak hanya mahir di bidang teknis kemiliteran, tetapi juga memiliki pengetahuan tentang penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, serta integritas yang didukung dengan material yang memadai. Alutsista dengan teknologi tinggi. Paradigma perang modern yang mengemuka adalah abstract war atau asymmetric warfare. Perang ini terjadi dengan menggunakan kecanggihan teknologi, cyber, network-centric, robotic, dan nanoteknologi. Perkembangan modernisasi alutsista dihadapkan pada perang teknologi tinggi, memerlukan kemampuan TNI AD untuk menguasai teknologi yang modern, sehingga menghasilkan pertempuran yang efektif, efisien, berdaya guna tinggi, berdaya tangkal tinggi, dan berdaya tempur tinggi. Perkembangan taktik pertempuran darat ke depan terjadi di wilayah perkotaan atau pemukiman padat penduduk. Untuk menghadapi perkembangan tersebut, maka operasi militer yang diperlukan TNI AD berupa taktik pertempuran kota menggunakan persenjataan modern, dan selanjutnya dikembangkan taktik gerilya di perkotaan dan perang hutan dengan mengerahkan seluruh alutsista yang ada. Pembangunan TNI AD di masa depan diproyeksikan sebagai berikut. Penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. TNI AD di masa depan perlu memiliki satuan yang menangani fungsi cyber. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi digunakan untuk mengefektifkan dan mengintegrasikan sistem komando pengendalian operasi seperti penggunaan BMS, Battlefield Management System, sehingga TNI AD mampu menghadapi perang cyber war. Penggunaan alutsista teknologi tinggi akan memberikan kemampuan bertempur TNI AD dalam menghadapi perang masa depan, di antaranya hybrid war, proxy war, dan asymmetric war. Adapun kemampuan yang diharapkan meliputi kecepatan, ketepatan, jarak jangkauan, dan daya hancur.
Kemampuan beroperasi TNI AD ke depan diharapkan dapat mengintegrasikan seluruh elemen daya tempur antar kecabangan, gabungan antar matra, terpadu dengan instansi terkait di segala medan operasi, serta mampu mengatasi 2 atau lebih trouble spot dalam waktu bersamaan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun satuan tempur dasar TNI AD setingkat brigade dan mengembangkan taktik gerilya di perkotaan serta perang hutan dengan mengerahkan seluruh alutsista yang ada. Pemberdayaan wilayah pertahanan di masa depan dilaksanakan dengan pembinaan teritorial yang diwujudkan melalui peningkatan sinergitas TNI AD dengan instansi pemerintah dan swasta yang dilandasi peraturan dan ketentuan hukum yang dilakukan dengan pendekatan keamanan dalam rangka mensejahterakan masyarakat untuk memperkokoh kemanunggalan TNI dan rakyat dan meningkatkan ketahanan wilayah serta mewujudkan daerah pangkal perlawanan di setiap wilayah dalam rangka sistem pertahanan semesta.